Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada putusan Rahimatu Sofia, dan juga saya berterima kasih kepada asisten lab yaitu Mas Dito, dengan saya sendiri Raffi Zuhairi, NIM 2210641004, ingin mempresentasikan tentang materi uji teko. Uji teko merupakan salah satu bentuk pengujian untuk menentukan mutu suatu material secara visual. Proses pembebanan menggunakan mandrel atau pendorong yang dimensinya telah ditentukan untuk memaksa bagian tengah bahan uji atau spesimen tertekuk di antara dua penyangga yang dipisahkan oleh jarak yang telah ditentukan. Dalam pemberian beban dan penentuan dimensi mandrel ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu 1. Kekuatan tarik, 2. Komposisi kimia dan struktur mikro terutama kandungan Mn dan C pada material, 3. Tegangan luluh. Selanjutnya 1. Pengujian tekuk melintang dibagi menjadi 3. A. Fase band. Dikatakan fase band jika permukaan las mengalami tegangan tarik dan akar las mengalami tekan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Pengamatan dilaksanakan pada permukaan las yang mengalami tegangan tarik, apakah muncul retak atau tidak. Jika muncul retak, di manakah letaknya? Apakah di well metal hash atau fusion line garis perbatasan WM dan hash. B. Root band. Root band adalah akar las mengalami tegangan tarik dan permukaan las mengalami tegangan tekan seperti yang ditunjukkan gambar 3. Pengamatan dilakukan di akar las yang mengalami tegangan tarik lalu diamati apakah muncul retak atau tidak. Jika muncul retak, di manakah letaknya? Apakah di well metal hash atau fusion line, yaitu garis perbatasan WM dan hash. C. Set band. Pengujian ini dilaksanakan apabila ketebalan material yang dilas lebih besar dari 3/8 inci. Pengamatan dilakukan pada sisi las tersebut. Apakah timbul retak atau tidak? Seperti yang ditunjukkan gambar 4, jika muncul retak, amati di manakah letaknya. Apakah di well metal hash atau di fusion line. 2. Pengujian tekuk memanjang dibagi menjadi 2. A. Fast band. Dikatakan fast band jika permukaan las mengalami tegangan tarik dan akar las mengalami tegangan tekan seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Pengamatan dilakukan di permukaan las yang mengalami tegangan tarik. Diamati apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak, di manakah letaknya? Apakah di well metal hash atau fusion line garis perbatasan WM dan hash. B. Root band. Root band adalah bending yang dilakukan sehingga akar las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Pengamatan dilakukan di akar las, amati apakah muncul retak atau tidak. Jika muncul retak, di manakah letaknya? Apakah di well metal hash atau fusion line, yaitu garis perbatasan WM dan hash. Prosedur pengujian bending. Dalam pemberian beban dan penentuan dimensi mandril ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. 1. P no dari material yang diuji. 2. Elongation dari material yang diuji. 3. Kekuatan luluh dari material yang diuji. Berdasarkan standar dan kode ASME SEC, ukuran diameter mandril ditentukan berdasarkan P no dari material yang diuji. Namun jika P no material tidak ditemukan pada referensi di standar tersebut, maka dapat digunakan data elongation material uji untuk mencari diameter mandril atau penekanan. Berbeda dengan standar dan kode ASME SEC yang menggunakan P no dan data elongation material pada standar yang lain, yaitu AWS, justru menggunakan data kekuatan luluh dari material yang diuji untuk menentukan diameter mandril atau penekan pada gambar 7.
Dapat dilihat cara penentuan diameter mandril atau penekan berdasarkan standar dan no-code ASME SEC. Penekan berdasarkan AWS D1. Selain itu juga diatur mengenai jarak antara penumpu dan mandril penekan skema serta jarak penentuan pengujian dapat dilihat pada gambar di atas. Dan ini gambar jarak antar penumpu. A. Syarat keberterimaan berdasarkan ASME. Maka hasil pengujian harus memenuhi kriteria berikut ini. 1. Keretakan pada well, metal, atau has maksimal 3 mm diukur dari segala arah pada permukaan cembung yang telah ditekuk. 2. Retak pada pojok permukaan dan ini gambar penentuan jarak antar penumpu. Syarat keberterimaan berdasarkan ASME SEC. Maka hasil pengujian harus menentukan kriteria berikut ini. 1. Keretakan pada well, metal, atau has maksimal 3 mm diukur dari segala arah pada permukaan cembung yang telah ditekuk. 2. Retak pada pojok permukaan yang telah ditekuk tidak diperhitungkan kecuali yang disebabkan oleh select inclusion, lack of fusion, atau cacat lainnya. 3. Pada pengelasan overlay cladding tidak boleh terdapat retak terbuka melebihi 1,5 mm. Dihitung dari segala arah pada interface tidak boleh terdapat retak terbuka melebihi 3 mm. B. Syarat keberterimaan berdasarkan AWS D1. Maka hasil pengujian harus memenuhi kriteria berikut. 1. Keretakan maksimal 3 mm diukur dari segala arah pada permukaan cembung yang telah ditekuk. 2. Jumlah cacat terbesar tidak boleh melebihi 10 mm pada cacat yang ukurannya antara 1 mm sampai 3 mm. 3. Retak pada pojok permukaan maksimal 6 mm kecuali yang disebabkan oleh select inclusion atau cacat fusi yang lainnya, maka maksimal dimensi yang diperbolehkan adalah 3 mm. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.